wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dewan juri yang saya hormati dan seluruh peserta lomba yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Ayu Ningtyas Nurmanzili menyampaikan sedikit pidato yang berjudul Zina dengan Segala Bahayanya. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan teknologi sekarang ini menyebabkan perubahan zaman yang sangat luar biasa. Pergeseran akhlak pemuda sudah mulai dapat kita rasakan. Pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan mengumbar aurat di depan umum sudah tidak malu lagi. Tentang ramah antara yang muda dengan yang tua sudah tidak terlihat lagi. Sudah seperti teman sebaya. Perubahan zaman yang tanpa filter inilah yang membentuk moral generasi muda, yang menyebabkan mundurnya akhlak anak-anak terhadap orang tuanya. Pemuda sekarang sudah tidak mau lagi repot-repot berkunjung ke rumah orang tuanya untuk bersilaturahmi. Cukup bertanya di mana mau ketemu, menggunakan teknologi yang serba canggih zaman sekarang ini. And now zina. Apa itu zina? Zina adalah perbuatan senggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak halal. Zina adalah perbuatan yang buruk dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sya'as sabila. Yang artinya, dan janganlah sekali-kali kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Perbuatan zina dapat menyebabkan seseorang ingkar janji, membuat kebohongan, putus sekolah, putusnya nasab keturunan, menyebabkan pembunuhan, permusuhan, penyakit menular seksual, dan masih banyak lagi. Misalnya, ada sepasang kekasih yang berpacaran, bermesra-mesraan, bergelap-gelapan, berzina, bukan hanya sekali tapi berkali-kali sampai akhirnya perempuan tersebut hamil. Akhirnya, perempuan itu pun meminta pertanggungjawaban kepada si laki-laki. Awalnya laki-laki tersebut menerima, sanggup untuk bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Tapi pada akhirnya, laki itu pun menghilang dan tidak menepati janjinya untuk bertanggung jawab. Akhirnya perempuan tersebut pun melahirkan bayinya. Bayinya perempuan dan sangat cantik. Namun sayang, nasabnya adalah nasab ibunya karena dia tidak memiliki nasab ayahnya. Dari ilustrasi tersebut, maka zina menyebabkan seseorang mengingkari janjinya dan putusnya nasab keturunan. Apabila bayi cantik ini kelak tumbuh dewasa dan ingin menikah, ia harus menggunakan wali hakim karena tidak punya wali nasab. Hadirin yang dirahmati Allah, pernah diriwayatkan sebuah hadis
yang artinya. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, kamu menyekutukan Allah padahal Allah lah yang telah menciptakanmu. Saya berkata, sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya. Lalu saya bertanya lagi, kemudian apa? Lalu beliau menjawab, kamu membunuh anakmu karena takut anakmu ikut makan bersamamu. Lalu saya bertanya lagi, kemudian apa? Kau berzina dengan anak istri tetanggamu. Hadis riwayat Muslim, juz 1, halaman 90, nomor 141. Semakin merajalelanya perzinaan menandakan bahwa kita semakin dekat dengan hari kiamat. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang artinya, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah dihapuskannya ilmu, ditetapkannya kebodohan, diminumnya khamr, dan merajalelanya perzinaan. Hadis riwayat Bukhari, juz 1, halaman 28. Setelah begitu jelas bahwa zina adalah perbuatan buruk dan sangat buruk pula bahayanya, maka tugas kita adalah menjaga dan mengingatkan diri kita sendiri, keluarga yang kita cintai, dan masyarakat untuk menjauhi perbuatan zina. Karena jika Allah menurunkan azab kepada pezina, kita semua akan kena imbasnya. Sebagaimana Quran surat Al-Anfal ayat 25 yang artinya, maka peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Sungguh Allah amat perih siksanya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada lebihnya itu semata-mata dari Allah dan semoga bermanfaat. Bila ada kurangnya itu semata-mata dari saya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ungdur maqalah wala tangdur maqalah. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara.